warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kita nih rindu lagi, Dik. Iya, Pak. Ya kan? Iya, Pak. Karena Sidik sudah KKN, dapat kosan di sini. Jadi bincang-bincang kita selalu mudah-mudahan berfaedah nih. Amin, Pak. Kita bicara apa nih sekarang? Pertemuan kita sekarang apa bicara kita? Apresiasi prosa fiksi, Pak. Oh, apresiasi prosa fiksi. Iya, Pak. Oh ya, saya udah buat konten Ya, Pak. tentang apresiasi prosa fiksi sebagai pengantar. Nah, sekarang apa yang mau ditanyakan? Ya, Pak. Setelah melihat konten itu kan, Pak, Iya, timbul pertanyaan, Pak. iya, Di konten itu fokus kepada teks karya sastranya saja. iya. Yang saya ingin tanyakan, setelah kita mengapresiasi, apakah ada manfaat bagi kita terlepas dari karya sastra itu, Pak? Oh gitu. Manfaatnya untuk Sidik, Pak. Manfaatnya, Iya. baik. Sebetulnya gini, orang kalau melihat karya sastra itu, karena itu orang menganggap remeh nih karya sastra, karena orang nikmatnya dulu gitu. Sama kita buat makan, ya kan? Yang kita dapat pertama kali ya nikmatnya, enak dan tidak enak, dan itu biasa. Satu bentuk apresiasi yang sifatnya sangat dasar sekali, enak dan tidak enak. Jadi kalau enak dilanjutkan, dia akan cari lagi. Kalau tidak enak ditolak, gitu. Mau membuang aja gitu, membuang waktu aja. Tapi kalau kita betul-betul melakukan apresiasi yang lebih dalam, nah akan terasa kita asiknya. Kenapa? Karena fiksi itu dia kan bicara kehidupan. Apa yang ada di dunia ini bagian dari seluruh dunia ini dibicarakannya di fiksi. Ada orang, ada tokohnya, Iya, Pak. ada tempatnya, ya kan? Setting tempat, ada waktunya, ada watak orangnya, dan apa saja ya, ada topik-topik yang dibicarakan orang, yang tren dibicarakan itu. Dan bahkan sebetulnya sastrawan itu ketika dia membuat cerita itu, bukan ceritanya dia ditamakannya dulu, apa yang mau disampaikan. Jadi packagingnya ya cerita, pengemasannya cerita, tapi sebetulnya yang mau disajikannya kayak makanan, ya makanan itu amanat, pemikiran-pemikiran mereka. Nah, cuma kita lain, kita tidak, kita packingnya kita nikmati. Nah itu yang salahnya itu. Jadi kalau kita ingin memahami karya fiksi itu, harusnya packing itu oke, ceritanya itu oke, kita nikmati. Tapi kita juga harus mencari manfaat yang lebih luas. Yaitu misalnya aspek amanat. Kan satu unsur intrinsik itu kan amanat. Iya, Pak. Amanat itu pesan. Amanat itu ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Tersurat itu artinya udah ditulis nih, di teks itu ada. Tapi yang tersirat, nah sekarang ada orang yang tidak pernah melakukan membawa cerita itu pada diri dia. Misalnya begini, kita tukar tokoh nih. Kalau tokoh utama itu misalnya saya dengan karakter saya, setuju nggak? Apa yang mau saya lakukan? Nah dia akan berkembang. Paham nggak yang saya maksudkan? Paham. Jadi kita mengganti tokoh itu dengan diri kita. Termasuk tokoh-tokoh pendamping itu. Kalau tokoh pendamping itu misalnya itu diri kita yang menghadapi, apa yang terjadi? Kalau misalnya kita ini kalau perempuan membaca karya Siti Nurbaya, kalau dia jadi Siti Nurbaya gimana? Kalau saya ini membaca, kalau saya ini jadi bapaknya Siti Nurbaya, apakah saya melakukan hal yang sama juga? Bisa jadi saya katakan itu langkah yang bodoh. Bisa jadi, kan begitu. Tapi ada juga misalnya kalau saya Datuk Maringgi, apa pekerjaan itu tetap saya lakukan?
kembali ke hal yang seperti itu. Jadi kita bisa jadi membawa lihat karya sastra itu bahagian yang kita amati, bisa juga kita berada di dalam itu. Nah ini mengapresiasinya itu, mengapresiasi prosa itu, prosa fiksi ada dua kemungkinan. Pertama, kita seperti nonton bola nih, nonton acara bola di televisi, yang jagonya kan penonton. Iya. Iya kan, yang jagonya itu penonton, karena semuanya udah terlihat oleh penonton. Oh ini langkah yang salah, ini harusnya begini opernya gitu. Oh kenapa nggak tenang langsung? Tapi coba kalau dia berada sebagai pemain, bisa jadi itu ceritanya beda. Nah, itu yang tidak dilakukan dalam kita mengapresiasi. Itu yang tidak dilakukan. Kenapa? Karena bisa jadi kalau kita berada di luar, berbeda dengan kalau kita berada di dalam cerita. Maksud saya, bisa jadi kalau kita berada di dalam cerita, bisa jadi cerita itu akan berbeda. Versinya akan terjadi, alurnya akan berbeda. Berbeda maksudnya kita menanggapi, menyikapinya cerita itu. Kita bisa bersetuju dengan pengarang, bisa tidak. Nah itu karena itu sekali lagi kita memposisikan diri di mana. Itu satu. Ya. Yang kedua, kita mengapresiasi tadi kan ada unsur-unsur yang dibangun nih. Iya, Pak. Yang kita apresiasi itu bisa saja unsur itu berdiri sendiri. Bisa saja kita mengaitkan unsur yang satu dengan yang lain. Bisa jadi. Kita bicara tema. Lalu tema ini kan mewarnai seluruhnya. Iya, Pak. Ada nggak peristiwa itu yang lari dari tema? Selama ini orang kan nggak lihat. Karena itu ada orang mengatakan angkatan balai pustaka itu dengan berbagai bentuk tema. Satu yang mengatakan begini, oh balai pustaka itu masalah ada istiadat. Tapi ada juga yang mengatakan, oh balai pustaka itu kawin tak sampai kasih tak sampai. Kenapa? Ya ceritanya tentang pasangan orang berpacaran tapi nggak jadi nikah. Bisa jadi. Jadi bisa jadi dengan kita dengan peristiwa-peristiwa itu kita akan memunculkan tema yang belum pernah dikemukakan oleh orang. Saya kan bisa mengatakan begini, Siti Nurbaya, oh temanya masalah kesejahteraan, masalah tatanan ekonomi. Kenapa? Ya waktu itu pemerintah tidak ikut campur, ada koperasi, tak ada bank yang turun langsung, karena itu tengkulak yang bermain. Atau tafsiran saya salah. Pemerintah tidak turun ke masyarakat, tapi tengkulak yang langsung ke door to door. Karena kenyataannya begini, kenyataannya sekarang yang gaya Datuk Maringgi itu tetap masih ada di masyarakat. Bahkan sekarang terbuka. Sekarang justru orang pinjaman online. Trennya sekarang kan pinjaman online. Sidik mau minjam nih, ada pinjaman online. Coba kalau nggak bayar, diteror. Apa bedanya dengan Datuk Maringgi? Nah itu satu contoh kita mengapresiasi. Nah bagi masyarakat yang berposisi seperti Bapak Siti Nurbaya, bisa beberapa alternatif yang bisa kita sarankan. Pertama, jangan terlalu berspekulasi meminjam dagangan karena risikonya tinggi. Nah, kalau Pak Siti Nurbaya tidak musibah kapalnya tenggelam, pasti bisa dia bayar. Karena dia bukan penipuan, dia beli barang kok. Ada barangnya, cuma kapal yang membawa barang itu tenggelam. Nah itu kan dilematis. Dalam ekonomi, orang yang berani menyerempet risiko itu yang kemungkinan keberhasilan. Ya, kalau dia misalnya kapalnya tidak tenggelam, bisa jadi dia kaya. Nah ini dalam kehidupan kita itu pembelajaran yang saya katakan
kita bisa berdiskusi dalam beberapa aspek peristiwa-peristiwa yang ada dalam fiksi itu, kita bisa berdiskusi. Nah, itu bentuk apresiasi kita. Jadi kita apresiasi itu harus diiringi dengan interpretasi. Interpretasi itu ya kita kritis, menginterpretasi semua yang komponen yang jadi sasaran kita. Gitu nih. Jadi kalau kita mau mengapresiasi yang dapat banyaknya, kita harus kritik. Sedetail mungkin kita kritik. Tapi tentu kalau kita mau mengapresiasi sama dengan kita mengkritik, harus terarah supaya tuntas satu-satu, jangan meloncat-loncat. Ya, jangan meloncat-loncat. Aspek apa yang mau kita sasar di teks itu? Saya beri contoh begini. Kita mau apresiasi bahasa nih. Ya kan? Yaitu diksi. Kita mau kajiannya pendekatan estetika. Puisinya Khairil. Kenapa Khairil itu memakai kata terbaring? Bukan kata mati. Yang jelas yang dilihat itu orang mati. Tapi pada posisi itu Khairil menggunakan bukan kata mati. Kenapa di Kawah Bekasi itu kami yang kini mati? Tapi dia katakan kata terbaring. Nah, itu perlu kita diskusikan. Nah, makna mati dengan terbaring Khairil itu kalau secara harfiah ya sama. Orang mati pun terbaring gitu. Tapi yang dikatakan makna mati kalau sama kita itu udah tutup semua. Ibaratnya sudah tutup buku. Nggak ada apa-apanya lagi. Tapi kalau terbaring, semangatnya itu masih ada. Ya, orang yang mati, ini mohon maaf nih, jadi kan dapat musibah, bapak meninggal. Ya, Pak. Tapi semangat bapak itu kan berbayang-bayang, hidup gitu. Terkadang terngiang-ngiang gitu. Ya. Berarti jasanya ya dikubur, tapi semangatnya itu masih Ada di hati. ada di hati gitu. Nah, itu kita bicarakan tentang itu. Ada lagi nih, di puisi Khairil juga ada namanya, dia menyimpang dari konsep yang ada di dalam ilmu linguistik. Kata imbuhan. Dia mengatakan hari ini perahu tidak lagi berlaut. Harusnya ke laut. Iya. Ya kan? Menunjukkan arah. Tapi berlaut itu kan memiliki. Dan itu juga dipertanyakan oleh orang dalam kajian statistika. Apa maksudnya Khairil? Bahkan dia mengatakan begini, apakah perahu yang punya laut atau laut yang punya perahu? Ibaratnya tidak bisa dipisahkan antara perahu dan laut. Perahu kalau tidak ke laut, tidak ada gunanya. Ya kan? Iya, Pak. Nah, jadi tapi kalau misalnya perahu aja tidak bisa ke tempat ke asalnya dia, berarti ada masalah. Ada masalah. Sidik tidak bisa ke kampus, itu ada masalah. Saya tidak bisa mengajar di kampus, itu ada masalah. Kenapa kuliah kita di daring? Berarti ada masalah. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita mengapresiasi, pertama yang harus kita lakukan itu ya jelas kita membaca dulu. Lalu kita membatasi, kita mapping sama dengan kritik sastra, kita mapping dulu apa yang mau kita pilih. Yang enak nih yang mau kita apresiasi yang mana? Ada 10 masalah, kita boleh mengapresiasi 10-10-nya, tapi bertahap. Berserilah, kalau cerita berserilah dulu. Hari ini yang tulis dulu apa yang kita bicarakan. Besok apa lagi, nanti baru tuntas. Kalau tidak, kita loncat-loncat dan tidak sistematis. Ya, contohnya kita bicara unsur intrinsik tadi seperti saya katakan. Masalah tema, masalah amanat. Nah, bisa saja amanat dengan tempat. Bisa jadi hubungan amanat dengan tempat. Nah, ini contohnya gini. Kita Zainuddin dan Hayati ketemunya di mana? Di hari hujan. Tuh hari hujan dan pas berteduh di balai-balai, lalu Zainuddin
memberikan jasa mengantarkan Hayati dengan bertudungkan bukan payung, karena mereka dapat payung nih, dengan bertudungkan daun pisang. Itu kan faktor kebetulan nih, Iya. ya kan? Kalau menurut kita itu kan faktor kebetulan. Bagaimana Hamka mengambil bentuk kebetulan? Orang bisa ketemu kebetulan. Artinya jodoh itu bisa ketemu orang itu bisa kebetulan. Dan ini real nih, Dik. Realitanya adik kawan saya. Dia istrinya bidan. Jadi saya pernah tanya, kenapa kapan ketemunya dengan bidan ini? Apakah ada pacaran gitu? Jadi menurut adik teman saya itu, ini kebetulan saja. Si bidan istrinya ini nelpon salah nomor. Jadi dia mengatakan ini bukan yang dimaksud tujuannya. Si perempuan ini berkeras. Sampai akhirnya ya mereka ketemu gitu. Dan ketemu akhirnya berjodoh nikah. Jadi kebetulan saja. Asal mulanya kebetulan. Kita melihat ini yang lagi fenomenal sekarang nih. Rizky Bilar. Ya kan? Yang baru nikah. Ya, baru nikah. Dengan siapa? Penyanyi dangdut. Lesti. Iya, Pak. Nah, tahu nggak? Saya pas ngikuti, pas kebetulan saya nonton. Kadang-kadang saya waktu saya nonton. Acara itu acara tukul. Acara malam acara tukul diundang lah karena ada fenomena si Lesti mantan pacarnya, dosa kita sebut namanya, nikah di Bandung dan dia hadir. Dan dia udah kayak saudara, dianggapnya udah kayak saudara, kayak abangnya gitu. Dan dia udah pacaran itu udah 5 tahunan. Nggak tahu kita nggak ada urusan dengan dia apa. Tahu Rizky Bilar juga dia menghadiri juga pesta. Yang konon katanya bekas pacarnya, tapi kalau menurut Rizky Bilar tidak. Justru dia menjodohkan itu. Tapi karena momen entertain, disukalah itu bekas pacarnya juga. Nah ketemu di tukul orang-orang sama jomblo nih, ada jodoh-jodohkan oleh tukul. Jadi orang yang berbesar hati hadir di pesta mantan gitu. Yeah. Sama-sama ketemu, cocoknya bukan cocok. Akhirnya ada beberapa kepentingan untuk konten, kemudian masing-masing itu punya rezeki yang banyak. Bahkan kita bisa melihat bagaimana Rizky Bilar itu juga dia jadi host di Indosiar, bahkan di pagi dipasangkan terus gitu. Dan beberapa konten sama-sama melonjak rezekinya. Akhirnya kata orang tuh sering ketemu akhirnya jatuh hati gitu. Nah itu bisa jadi seperti tadi. Bisa jadi seperti yang dikatakan Hamka. Ketika Zainuddin mengantar pas ketemu dia kasihan sebagai dia perempuan, karena Ari rada juga dia menawarkan jasa mengantarkan. Kemudian dia minjam buku. Nah ini kan kebanyakan mahasiswa banyak seperti itu. Kalau ada cowok yang teman biasa, tahu-tahu pulang minjam buku. Dua kemungkinan. Pertama dia penting buku itu. Yang kedua jadi alasan bagi dia datang. Untuk ketemu kan? Ya, Alasan untuk ketemu. Apa alasan untuk ketemu? Mengulangi buku lagi gitu. Nah bisa jadi dia minjam buku lagi gitu. Kalau nggak ada jawaban. Tapi kalau ada jawaban bisa jadi nggak minjam buku lagi gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa mengapresiasi hal seperti ini. Nah, jadi sekali lagi dua kemungkinan kita bisa lakukan mengapresiasi. Pertama kita sebagai orang yang mengamati karya sastra itu. Yang kedua kita mencoba masuk ke dalam karya sastra itu. Lalu kalau kita masuk ke dalam itu bagaimana kita mensikapinya? Kalau kita ini jadi tokoh utama nih, menghadapi masalah ini gimana? Nah itu yang tidak dilakukan dalam pelajaran-pelajaran mengapresiasi anak-anak yang selalu ditargetkan bagaimana membuat sinopsis, ringkasan cerita, sehingga juga banyak anak-anak yang sekarang bahkan mahasiswa mencari jalan pintas, mengapresiasi fiksi itu mencari jalan pintas. Itu baca aja sinopsisnya.
Iya kan? Iya. Nah, tapi tidak dapat nilai tambahnya, tidak dapat. Iya. Nah, tapi jangan coba-coba kalau puisi. Mau disolusi apa? Harus dibaca gitu. Karena itu kalau mengapresiasi itu terkadang keterbenturan orang ketika mengapresiasi puisi. Jadi itu langkah yang harus kita lakukan, tetapi kita jangan berteori. Kita bisa cobakan. Saya menyarankan kalau namanya fiksi, carilah fiksi yang pendek dulu, yang sifatnya masih realis, ya, yang sifatnya ceritanya masih wajar-wajar aja, realis, naturalis gitu. Mau romantis ya tidak apa-apa, tapi jangan yang aliran-aliran yang aneh-aneh gitu, yang akhirnya membuat kita sulit untuk memahaminya. Baik, ada lagi mau tanya, silakan. Berarti Pak dapat kesimpulan apakah ini benar atau tidak? Iya. Berarti tiap orang atau tiap individu tuh dalam mengapresiasi itu beda-beda hasilnya. Apakah iya atau tidak, Pak? Benar. Mungkin Sidik mengapresiasi yang seperti Bapak bilang tadi, mempraktekkan tokoh itu, jadi anggap itu benar, tapi Iya. Bapak anggap itu salah. Iya. Jadi apakah memang ada seperti itu, Pak? Dan kebenaran itu yang mana pastinya, Pak? Di dalam sastra itu tidak ada kebenarannya. Tidak ada kebenaran, Pak ya. Berarti Yang ada itu bagaimana kita bisa berargumen, ya, yang ada keberanian kita. iya. Kenapa saya berani membukakan begini? Misalnya kalau saya nih, saya di Dato' Maringgi, saya ini bukan orang jahat loh. Saya minta hak saya. Nah, orang kan sekarang mendoktrin Dato' Maringgi itu orang jahat. Orang jahat. Kan tipis itu. Orang baik, orang jahat kan tipis. Mungkin kita orang bisa tipis di bawah. Hari ini bisa katakan baik, besok jahat. Orang minjam di bank sekarang nih, minjam uang di bank. Taruhlah bank konvensional sekarang. Tahu-tahu tidak terbayar. Nah, orang bank itu nyita barang, yang jaminan disitanya gitu, ditagih oleh orang bank. Apakah itu salah? Debt collector, Iya, Pak. ya, yang ditugasi oleh dealer. Kita di kredit Honda nih, tidak bisa bayar. Wajar dong orang minta haknya. Iya, Pak. Nah, dia menggunakan jasa orang. Cuma yang menjadi masalah caranya mengambil itu. Tapi coba baik-baik. Dijelaskan, coba baik-baik. Jadi caranya bukan kasar. Jadi wajar-wajar aja. Kalau menurut saya wajar-wajar aja. Kalau beda-beda tuh wajar, Pak ya. Wajar. Ya kayak si Dato' Maringgi itu sekarang dia, kalau kita baca nih, kita tonton dari sinetronnya, kita baca di akhir, dia tuh pada di endingnya dia tuh pahlawan loh. Dia tuh yang berjuang ikut berperang melawan Belanda. Di sisi yang dia cacat itu yang dia meminjamkan uang. Sebetulnya pahlawan dia meminjamkan uang ke Bapak Siti Nurbaya. Tapi ketika dia menagih, Bapak Siti Nurbaya kalau kata kita Melayu ini udah kayak Cina karam. Iya kan? Iya. Nggak bisa bayar lagi. Ya dia bingung. Ya mungkin saja dia melihat karakternya Dato' Maringgi ini agak sedikit mental gitu. Dia tawarkan anaknya. Kenapa tidak gitu? Iya. Iya kan? Orang tua masih punya selera daun muda, dikasih daun muda. Iya kan? Tangkap. Iya. Tapi dia menagih itu bukan dia menagih apa? Dia menagih hadiah. Iya, betul, Pak. Kecuali dia merampas, tidak. Dia menagih hadiah, mana utang, kapan janjinya. Jadi dia bukan orang jahat. Cuma terkadang kita itu tadi, kita setengah-setengah mengapresiasi, salah kita mengapresiasi, akhirnya sudah sampai ke masyarakat. Udah tertanam di masyarakat dan jadi mitos, Dato' Maringgi itu orang jahat. Sama juga ini yang dilakukan oleh Umar Yunus. Yang dia kritikusnya, dia mengkritik tentang cerita Malin Kundang. Yang judulnya Pembelaan Malin Kundang.
orang Minang, profesor, dosen di Universitas Malaya, UM, dia justru bisa dikatakan kita kontra mitos. Kalau bukunya itu mitos dan komunikasi, justru dia buat kontra mitos. Kontra mitos itu artinya menolak mitos. Menolak mitos. Dia bilang Wali Kundang itu bukan anak durhaka dengan beberapa alasannya. Versinya dia, versi kekiniannya dia gitu. Tapi orang sudah tertanam Wali Kundang itu anak durhaka gitu. Jadi kalau ada orang katakan dia tidak anak durhaka, orang pada protes. Pemikiran seperti itu orang masyarakat tradisional pada protes gitu. Nah seperti itu halnya. Ya, karena di masyarakat ini terkadang pendapat masyarakat itu kadang-kadang tidak logis. Tapi ya karena dia udah menjadi pendapat masyarakat, menjudge-nya itu masyarakat, ya mau diapakan lagi. Nah ini yang sulitnya, kalau kata orang itu membangkit batang terendam yang sudah ada itu sulit. Ya. Iya, Pak. Nah sama juga seperti begini, di dalam masyarakat ini menyimpang sedikit. Orang selalu menerima sekarang apa yang ada di masyarakat. Orang Melayu itu malas. Kok orang menerima aja, orang Melayu itu malas. Malah di semua suku ada orang malas. Bukan orang Melayu aja, di semua suku saya katakan. Ada orang malas, ada orang rajin, ada orang yang jahat. Nah saya pergi ke Natuna nih ceritanya. Pertama kali saya pergi ke Ranai. Mau ke pelabuhan, saya lihat di bukit. Cukup tinggi bukitnya. Bukit Batu. Di sana ada pohon kelapa. Emangnya buah kelapa itu terbang ke sana atau dibawa angin? Kan tidak. Iya. Berarti orang lain itu rajin, itu aja. Yang pemalas itu yang banyak kalau menurut saya, yang kebanyakan terjadi pemalas itu generasi pewaris, bukan generasi perintis. Nah, kita sebagai masyarakat maunya jadilah generasi perintis. Kalau sudah ada orang tua kita merintis, kita harus juga lakukan apa yang beda. Kayak Sidik nih, Bapak dari mana sah? Bandung ya? Iya. Nah dia udah merintis tinggal di Dabo. Nah sekarang yang sudah dilakukannya, apalagi yang belum? Sidik merintis lagi gitu. Harusnya begitu. Tidak kita menerima warisan. Penerima warisan aja kita akan selalu ribut dengan adik-beradik dan kita jadi masyarakat yang pemalas. Itu kira-kira seperti itu. Baik, itu aja. Nanti kita bicarakan lagi. Iya, Pak. Ya. Asik dulu bicara sastra, saya memang orang sastra. Jadi sepertinya tidak pernah cukup waktu. Iya, Pak. Ya, tidak pernah cukup waktu kita bicara sastra ini. Dan mudah-mudahan ini kita buat konten dan mahasiswa bisa belajar dengan bagus. Karena kita didik. Kita kan punya channel TAS nih. Ya kan? Memang saya peruntukkan TAS ini ya Sidik yang mengedit. Saya peruntukkan TAS ini memang untuk pembelajaran 7 ajar namanya. 7 ajar kalau di Melayu itu 7 ajar itu artinya pembelajaran. 7 ajar Susastra Sapedal TV. Itu TAS itu pecah dari yang channel Sapedal TV. Mudah-mudahan ini memang bisa kita wariskan untuk guru, untuk siswa, untuk mahasiswa apalagi kalau belajar sastra cari di TAS. Kalau ada orang punya channel Ruang Guru, kita punya TAS. Ingat TAS, orang bawa TAS, artinya apa isinya gitu. Jadi ya, isinya ilmu harusnya, bukan hanya uang, hanya makan. Iya, Pak. Itu aja, makasih Dik. Ya, Pak. Kita jumpa lagi nanti di perbincangan kami dengan Sidik di waktu berikutnya. Yang penting jangan bosan. Iya, Pak. Ya, walaupun hanya tes kelas, belum teh. Dik. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.